kita akan membahas prosedur umum pembiayaan. Yang pertama, permohonan pembiayaan atau kredit. Jenis baru, yaitu untuk mendapatkan pembiayaan baru pertama kali. Yang kedua, tambahan, yaitu untuk tambahan jumlah pembiayaan yang sudah berjalan. Yang ketiga, perpanjangan atau pembaharuan, yaitu untuk memperpanjang fasilitas pembiayaan yang sudah jatuh tempo. Lainnya, untuk perusahaan atas syarat-syarat pembiayaan yang sedang berjalan, seperti tentang jaminan, jadwal asuransi, dan lain-lain. Berkas permohonan fasilitas pembiayaan yang baru membutuhkan berkas sebagai berikut. Surat permohonan pembiayaan baru yang dibuat dan ditandatangani oleh nasabah. Daftar isian yang disediakan oleh Bank Syariah dan harus dipenuhi oleh nasabah. Daftar lengkap dokumen pembiayaan yang dibutuhkan. Penyidikan dan analisis pembiayaan kredit. Yang pertama, penyidikan atau investigasi pembiayaan meliputi tahapan. Yang pertama, wawancara antara petugas Bank Syariah dengan nasabah. Yang kedua, pengumpulan data internal dan eksternal Bank Syariah. Yang ketiga, pemeriksaan kepada daftar hitam Bank Indonesia dan daftar pembiayaan atau kredit macet di bank lain. Yang keempat, pemeriksaan atas kebenaran data yang diberikan oleh nasabah. Yang kelima, penyusunan laporan hasil penyidikan apakah permohonan nasabah dapat dilanjutkan atau tidak. Yang keenam, penyidikan pembiayaan dilakukan oleh petugas Bank Syariah yang disebut penyidik pembiayaan. Analisis pembiayaan dilakukan dengan tahapan. Mengurangkan informasi atau data keuangan dan non-keuangan nasabah apakah dapat dilanjutkan atau tidak. Menyusun laporan analisis yang berisi kesimpulan apakah permohonan dapat dilanjutkan atau tidak beserta catatan-catatan. Analisis pembiayaan dilakukan oleh petugas Bank Syariah yang disebut analisis pembiayaan. Data pokok analisis pembiayaan meliputi antara lain: data kualitatif nasabah, data perusahaan atau pengurus. Yang kedua, data kuantitatif nasabah. Yang pertama, realisasi pembelian produk dan penjualan, rencana pembelian produk dan jualan, lampiran, laporan keuangan, aktivitas bank berupa rekening giro. Penelitian data kuantitatif realisasi usaha dilakukan untuk periode minimal 3 bulan terakhir. Penelitian data kuantitatif proyeksi usaha dilakukan untuk periode minimal 6 bulan yang akan datang. Kapasitas produk dengan kesediaan bahan baku. Analisis kelayakan pembiayaan metode 5C. Yang pertama, karakter. Penilaian karakter perlu memperhatikan 1. Riwayat hidup nasabah, legalitas usaha, riwayat usaha, dan riwayat hubungan dengan bank. Yang kedua, reputasi dalam memenuhi janji di lingkungan usahanya. Yang ketiga, ketekunan dan profil kerja. Yang keempat, akhlak dan nilai integritas. Yang kelima, kurikulum vitae. Yang kedua, capacity. Bergantung pada beberapa pendekatan. Yang pertama, pendekatan historis. Menilai past performance nasabah. Yang kedua, pendekatan keuangan. Menilai aspek likuiditas, solvabilitas, dan rentabilitas. Yang ketiga, pendekatan edukasi. Menilai latar belakang pendidikan dan keahlian. Yang keempat, pendekatan yuridis. Cakap untuk melakukan perikatan atau tindakan hukum. Yang kelima, pendekatan manajerial, yaitu kemampuan melakukan tindakan manajerial produksi, pemasaran, dan keuangan.
Yang terakhir, pendekatan teknikal, yaitu kemampuan mengolah faktor produksi, material, tenaga kerja, alat produksi, administrasi, dan keuangan, dan hubungan industrial. Yang ketiga, kapital. Gambaran komposisi modal sendiri dibandingkan modal pinjaman untuk mendanai perusahaan. Yang kedua, modal berfungsi untuk menahan dan menyerap kerugian usaha perusahaan. Yang keempat, kolateral. Hal yang harus dinilai terkait jaminan. Collateral valuation, yaitu ketetapan nilai jaminan. Yang kedua, liquidity, yaitu proses likuidasi cepat atau lambat. Yang ketiga, deprecability, yaitu penyusunan atau kadar jaminan. Yang keempat, marketability, kemudahan dalam menjual jaminan. Yang kelima, controllability, pengawasan barang dan jaminan. Jadi dalam prosedur umum pembiayaan, yang ketiga, keputusan atas permohonan pembiayaan. Yang keempat, penolakan permohonan pembiayaan. Yang kelima, persetujuan permohonan pembiayaan. Yang keenam, pencairan fasilitas pembiayaan. Dan terakhir, pelunasan fasilitas pembiayaan.